guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sihab di video masak-masak. Oke. Hari ini kita masuk ke chapter 9 yaitu sup. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 untuk Indonesia Merdeka. Mudah-mudahan corona cepat pulih ya dari Indonesia dan Indonesia akan baik-baik saja, terhindar dari semua bencana dan semua koruptornya di Indonesia hilang semua. Amin. Rabbal alamin. Oke guys, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Setelah 1 minggu kita tidak bertemu karena teori. Dan hari ini kita akan membahas chapter 9 yaitu clear soup, exactly consomme. Kita masuk di consomme ya. Consomme adalah kaldu kental yang terkonsen dalam masakan klasik. Bagaimana kaldu bisa dikategorikan sebagai kaldu consomme? Yaitu kaldu harus beraroma yang lembut, penuh rasa, dan yang ketiga yaitu memiliki rasa gelatin yang alami di lidah. Oke, kita masuk di clarification work. Koagulasi atau protein sangat diperlukan dalam membuat consomme. Karena satu perhatian utama adalah bagaimana cara menjaga protein yang membuat stok itu keruh. Ingatlah beberapa protein, terutama yang disebut albumins, yang larut ketika air dingin dan pada saat air dipanaskan, maka secara bertahap mengeras, menggumpal dan naik ke permukaan. Dan jika kita mengontrol proses ini dengan hati-hati, protein ini akan mengumpulkan semua partikel kecil yang membuat stok menjadi keruh dan mengangkatnya ke atas. Jadi stok akan terlihat clear tanpa ada kotoran. Dan basic ingredients, campuran bahan yang kita gunakan untuk mengklarifikasikan untuk membuat stok yaitu clear meat or clarification. Basic ingredients yang pertama yaitu lean ground meat yang sumber protein utama yang memungkinkan dan memberikan rasa pada consomme. Daging harus dibersihkan dari lemak karena lemak tidak dibutuhkan pada saat membuat consomme. Beef shank adalah daging yang paling dibutuhkan karena tinggi protein, albumin, serta gelatin. Dan daging ini sangat rendah lemak. Egg whites termasuk dalam clear meat karena kandungan albumin yang sangat diperlukan untuk memperkuat clarifying. Yang ketiga yaitu berkuah dan bahan penyedap lainnya ditambahkan karena menambah rasa pada consomme. Yang keempat yaitu acid ingredients. Tomato product digunakan untuk sapi dan ayam, sedangkan lemon dan white wine digunakan untuk ikan. Dan acid ingredients ini ditambahkan untuk membantu mengentalkan protein. Oke guys, dan kita masuk di resipi cara membuat consomme. Ia menghasilkan 4 liter, porsi 16-20 porsi, dan portion size adalah 250 ml. Bahan yang pertama yaitu lean beef 500 gram, onion 250 gram, seleri 125 gram, dan carrot 125 gram. Egg whites 250 gram, parsley steam 6-8, Cabernet tomatoes 250 gram, diret thyme pinch, bay leaf 1, dan cloves 2, peppercorn crushed 2 ml, dan beef stock 5 liter. Dan kita masuk untuk cara membuat atau prosedur untuk membuat consomme. Yang pertama yaitu mulailah dengan kaldu yang beraroma enak, kental, dan dingin. Jika stok kurang pekat, kurangi dengan memasak stok sampai pekat, kemudian setelah itu dinginkan. Yang kedua yaitu pilih panci dari sup. Usahakan memilih panci yang memiliki keran di bagian bawah agar memudahkan kalian untuk mengeringkan bagian akhir
tanpa menyentuh bahan yang mengambang di atas konsomnya. Step yang ketiga yaitu campurkan dermet ke dalam panci sup dan aduk sup secara merata. Dan step yang keempat yaitu gradually. Masukkan stok yang dingin yang telah dihilangkan lemaknya dan aduk rata dengan clear meat. Ingat ya teman-teman, kaldu harus dingin sehingga tidak menghilangkan protein yang terkandung. Campurkan kontribusi protein terlarut ke seluruh stok agar dapat mengembangkan kotoran lebih mudah. Step yang kelima yaitu letakkan panci ke atas api yang kecil dan biarkan sampai mendidih. Dan yang keenam yaitu aduk isinya sesekali agar daging merata ke seluruh stok dan tidak hangus di dasarnya. Dan yang ketujuh yaitu setelah titik didih, berhenti mengaduk dan clear meat akan mengapung di atas permukaan stok. Yang kedelapan yaitu kecilkan api untuk menurunkan suhu atau panas dari konsomnya dan mencairkan unsur utama pada cairan. Ingat teman-teman, jangan ditutup ya saat mendinginkan karena uapnya dapat membuat konsomnya keruh. Yang kesembilan yaitu diamkan 1-2 jam mendidih tanpa mengganggu raf atau bahan yang terapung di atas stok. Kemudian yang ke-10 yaitu saring konsomnya menggunakan kain katun yang tipis. Dan jika Anda tidak menggunakan panci yang menggunakan kerang, sendok dengan hati-hati tanpa merusak raf karena itu dapat membuat keruh. Dan biarkan cairan mengalir dengan gravitasi. Jangan memaksa ya teman-teman, jangan mendorong turun untuk air cepat mengalir. Itu karena itu dapat merusak raf dan membuatnya keruh. Dan yang ke-11 yaitu angkat semua bekas lemak dari permukaan panci. Dan yang ke-12 yaitu sesuaikan bumbu. Garam loser lebih disukai daripada garam meja karena garam meja tidak mengandung adiktif yang dapat memburamkan stok. Oke, itu saja teman-teman, step by step cara membuat dan prosedur untuk membuat kosemme. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya mohon maaf jika banyak salah kata dalam video ini. Tetap jaga kesehatan di tengah-tengah pandemi karena sebelum melakukan new normal kita harus belajar bersih-bersih dan masih mematuhi aturan pemerintah yang berlaku. Jangan lupa follow MTB Gang. Saya Siha pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MTB Gang and peace out.